Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari Minggu ketiga Paskah ini kembali menghadirkan kepada kita kisah nyata tentang kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para muridnya, dan penampakan ini menjadi bukti yang memperkuat kebenaran bahwa Yesus sungguh bangkit. Dengan ini, Injil ingin mengajak kita untuk memperkuat iman kita akan kebangkitan Yesus dan mewujudkan diri kita sebagai manusia Paskah bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil mengisahkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hal itu terjadi ketika dua orang murid yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus sedang menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ada dua hal penting yang saya ambil dari Injil hari ini untuk menjadi bahan permenungan kita bersama. Pertama, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para muridnya dan menyampaikan kata-kata pembuka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata ini bukan hanya sekadar salam pembuka, tetapi lebih kepada berkat yang meneguhkan para murid yang pada waktu itu sedang dilanda kedukaan karena kematian Yesus dan ketakutan terhadap ancaman orang-orang Yahudi, serta ketidakpastian akan masa depan mereka. Yesus ingin agar ada damai di dalam diri para murid-murid sebagai individu dan damai di antara komunitas kecil mereka sebagai murid-murid kesayangannya. Yesus ingin mengubah dan memberi daya hidup kepada para muridnya, sehingga mereka tidak hanya menjadi saksi tentang kebangkitan, tetapi juga menjadi pelaku kebangkitan yang membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Berkat damai yang diberikan Yesus ini, para murid dapat keluar dari rasa takut dan berani mewartakan dan menjadi saksi kebenaran mengenai Yesus Kristus yang bangkit itu, seperti yang dilakukan Petrus dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul hari ini. Dalam nama Yesus, Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan berbicara dengan berani tentang Yesus yang bangkit. Yang kedua, ketika Yesus menampakkan diri, para murid tidak langsung mengenalinya. Hal ini terjadi juga pada peristiwa penampakan sebelumnya, di mana Yesus tidak langsung dikenali oleh para muridnya, oleh para wanita yang pagi-pagi buta ke makam Yesus, dan oleh Maria Magdalena. Dalam penampakannya kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus misalnya, mereka menyangka bahwa Yesus adalah peziarah yang mau pulang dari Yerusalem. Pada penampakan kali ini, di mana semua murid Yesus hadir, mereka juga tidak mengenalinya, malah menyangka bahwa Yesus itu hantu. Mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Pertama, karena tentu saja Yesus yang bangkit itu menghadirkan tubuh dan wajah yang baru kepada mereka. Kedua, karena mata hati para murid tertutup oleh rasa duka yang mendalam, ketakutan dan kecemasan. Ketiga, karena para murid belum benar mengerti mengapa peristiwa salib harus terjadi pada Yesus, guru mereka. Ketidakmengertian para murid adalah juga ketidakmengertian kita dalam memahami karya dan penyelenggaraan Allah yang sering melewati jalan-jalan yang mengejutkan. Untuk bisa mengenali Yesus yang bangkit, diperlukan mata yang baru dan hidup yang baru. Membuka mata baru artinya membuka kesadaran kita untuk melihat segala hal yang baik
dan untuk menatap masa depan yang baik dalam keyakinan akan rencana indah Allah untuk hidup kita. Hidup yang baru berarti kita harus siap sedia untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah dan sesama, dan memulai kehidupan baru sebagai manusia Paskah yang bertobat dan penuh iman. Kita dituntut untuk meninggalkan segala kesenangan pribadi kita yang dapat menghambat Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Karena itu, kita sebagai manusia yang telah dilahirkan secara baru dari air dan roh harus berkomitmen untuk menjalani hidup secara baru dengan mau membuka diri kepada sapaan Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus menuntun, menjaga dan membimbing langkah-langkah hidup kita. Kebaruan dalam cara melihat dan cara hidup kita memampukan kita untuk mengenal Yesus dan kehendaknya di setiap waktu dalam hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru, manusia Paskah seperti yang Tuhan kehendaki, agar kita bisa melihat Yesus dan kehendaknya di setiap waktu dalam hidup kita. Yesus sungguh telah bangkit, dan kebangkitannya mengundang kita untuk bangkit dari keterpurukan kita dan memulai hidup dengan sukacita. Mari kita menanggapi undangan Tuhan dengan mempercayakan seluruh hidup kita pada bimbingannya, agar kita terus mengalami persatuan dengannya. Mari kita berjuang memperbarui diri dengan terus bekerja sama dengan rahmat Tuhan yang memampukan kita untuk melihat kehendaknya yang bertebaran di sepanjang jalan hidup kita di dunia ini. Amin. Salam Pasio.